mendengar kata Genbi, apa sih yang kakak ingin sampaikan kepada teman-teman? Syukur ya saya di setiap eventnya itu juga pernah ikut serta, salah satunya di event G20. Pengalaman apa saja sih yang pernah kakak dapatkan di Genbi, hanya di Genbi gitu, di luaran sana tidak kakak dapatkan? Orang-orang di rumah sampai mengira bahwa kakak itu menjadi Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Ngobat Genbi Undut, ngobrol bareng bersama Genbi Udayana. Wow, udah lama ya kita ketemu di podcast ini, dan pada kesempatan kali ini kita bertemu secara eksklusif, dan tentunya nantinya pada podcast kali ini akan memberikan informasi yang terkini, terupdate, dan sangat memberikan informasi kepada teman-teman di rumah. Dan sebelum itu teman-teman pasti kangen kan ya pada podcast ini? Aku dong, kangen kan? Oke, jangan lama-lama bersedih teman-teman, karena kita nantinya akan ngobrol secara eksklusif di podcast kali ini. Dan sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena mengingat kata pepatah tak kenal maka tak aruf, gitu ya? Bukan. Jadi tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal, sayangnya ke yang lain. Udah langsung aja ya. Oke, kenalin, aku Dayu Utami selaku Sobat Genbi juga dari Genbi Komisariat Udayana, khususnya di divisi kewirausahaan sebenarnya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan nemenin teman-teman untuk ngobrol bersama narasumber kita, karena pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian aja teman-teman, karena akan didatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi, sangat memberikan motivasi kepada kita, dan tentunya memiliki segudang prestasi. Kira-kira siapa ya? Dan apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Untuk itu, yuk kita cek di podcast Genbi Undut. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngobrol bersama Kak Gogioni. Halo Kak Gogioni. Halo Dayu. Ya, teman-teman, sebelum kita ke Kak Gogioni yang sangat cantik dan manis kali ini, aku bakal ngasih informasi kepada teman-teman bahwa Kak Gogioni ini merupakan Sobat Genbi Bali juga, khususnya selaku Sobat Genbi Komisariat Universitas Formadewa. Dan pada tahun ini secara khusus dan sangat bangga aku ngasih tahu ke teman-teman bahwa Kak Gogioni ini merupakan salah satu Duta Kris Genbi Bali tahun 2022. Luar biasa ya teman-teman, luar biasa sekali. Bukan Sobat Genbi yang biasa saya, tapi sangat luar biasa. Tapi teman-teman di rumah juga sangat luar biasa, karena sudah mengikuti segala kegiatan dari kegiatan Genbi, entah Genbi Komisariatnya, entah Genbi Bali, sampai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dan untuk itu, selaku perwakilan Genbi yang sangat memotivasi, sangat inspirasi, kami mengundang Kak Gogioni ini karena selain menjadi Sobat Genbi, seperti yang saya katakan tadi, sebagai Duta Kris ya Genbi Bali tahun 2022. Nah Kak Gogioni, selamat datang di podcast kami, di podcast Ngobrol Bersama Genbi Undut gitu Kak. Ya, tadi gimana Kak perjalanan tadi? Macet? Perjalanannya lumayan macet karena berhubung hari ini hari raya ya, jadi lumayan. Sebenarnya hari ini hari raya teman-teman, tapi itu tidak mengurangi semangat Kak Gogioni dan saya untuk menyapa teman-teman di rumah dan memberikan informasi nantinya. Oke Kak Gogioni, langsung saja nantinya aku pengen ngasih beberapa kelontaran pertanyaan-pertanyaan yang nantinya sekiranya dapat memberikan informasi kepada teman-teman kita di rumah, teman-teman Genbi ataupun di luar Genbi, yang nantinya bisa disaring gitu ya, informasi yang positif, pastinya yang positif dan menginspirasi kita. Oke Kak Gogioni, untuk pertanyaan pertama nih, mungkin kita awali mengenai Genbi. Jadi mendengar kata Genbi, apa sih yang Kakak ingin sampaikan kepada teman-teman? Kalau dengar kata Genbi yang pastinya seru. Tiga kata. Apa ya? Seru. Tadi apa lagi? Seru, kekeluargaan, merchandise. Yang ketiga nih, semua pasti senyum-senyum di rumah tuh dengerin merchandise. Oke Kak Gogioni, sebagai Sobat Genbi, hal
hal-hal apa saja sih atau pengalaman apa saja sih yang pernah kakak dapatkan di Genbi, hanya di Genbi gitu, di luar sana tidak kakak dapatkan? Mungkin bisa sharing kepada teman-teman di rumah. Oke, jadi untuk pengalaman di Genbi itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Apalagi di tahun 2002 ini banyak banget kegiatan khususnya di Genbi Bali. Kebetulan di tahun ini tuh juga ada event G20, jadi anak-anak Genbi itu lumayan banyak untuk diikut sertakan di event tersebut. Selain itu juga di tahun ini ada pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB, itu juga anak-anak Genbi ikut dilibatkan. Terus juga kemarin kita ada leadership practice, terus juga ada acara FECD, juga ada acara FECD, terus juga ada acara elaborasi FECD di Hotel Hilton. Jadi banyak banget kegiatan anak-anak Genbi yang dilibatkan di setiap event Bank Indonesia gitu. Apalagi kemarin ada rangkaian G20 itu ya, anak-anak kita di Genbi, Udayana, dan misal Warmadewa, ada Undiksa, ada Undiknas, itu juga semuanya ya dilibatkan di rangkaian G20 itu. Jadi kakak pernah mengikuti rangkaian itu? Jadi kebetulan syukur ya saya di setiap eventnya itu juga pernah ikut serta, salah satunya di event G20 itu. Waktu itu saya juga ditugaskan untuk menjaga pameran UMKM di Hotel Mulia. Terus juga yang paling berkesan bagi saya itu waktu ketika acara pawai Pesta Kesenian Bali, yang mana kakak dipilih untuk pembawa papan nama Bank Indonesia. Jadi senang sekaligus bangga banget karena bisa membawa papan nama perwakilan Bank Indonesia. Apalagi itu ditayangkan di Bali TV. Jadi lumayan banget dan benar-benar bangga. Selain itu juga orang-orang di rumah sampai mengira bahwa kakak itu kerja di Bank Indonesia, padahal cuma penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Gitu. Luar biasa ya. Sampai keluarganya di rumah loh ikutan bangga gitu ya, karena menjadi bagian dari Genbi Bali itu banyak banget opportunity dan pengalaman-pengalaman yang bakal didapatkan jika teman-teman bergabung bersama Genbi. Tentu saja untuk mendapatkan pengalaman tersebut, untuk bergabung bersama kita di Genbi Bali ada tahapannya gitu kak ya. Kalau dari kakak sendiri bisa nggak sih spill sedikit tips dan trik untuk menjadi sobat Genbi Bali gitu? Siapa tahu ada yang ingin mendaftar Genbi Bali periode berikutnya seperti itu. Oke, jadi kalau boleh cerita, kakak ini penerima beasiswa Genbi untuk kedua kalinya. Wow, jadi kedua kalinya loh. Jadi di tahun lalu, itu di tahun 2021 juga udah tergabung di Genbi, dan syukur sekarang di periode ini juga bisa lolos Genbi Bali. Jadi sebelumnya di tahun 2019 itu sempat mau daftar Genbi juga, tapi karena terlambat dapat infonya, ternyata di hari itu adalah hari terakhir pengumpulan berkas, jadinya nggak bisa. Jadi daftar di tahun 2021. Jadi untuk tips and triknya buat teman-teman sobat Genbi di rumah, yang pasti yang pertama harus research dulu, harus prepare, harus cari tahu apa aja sih yang harus disiapkan, berkas-berkasnya tuh harus dicari tahu dulu. Terus yang kedua, daftar jangan sampai lewat tanggal deadline-nya gitu. Jadi setelah research kalian harus daftar. Setelah melakukan pendaftaran jangan lupa belajar lagi, cari tahu tentang apa itu Bank Indonesia, apa itu Genbi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, be ready. Jadi kalian harus selalu siap dengan segala kondisi yang ada gitu. Jadi ketika nanti udah turun di jadwal wawancara atau interview seleksi wawancaranya, kalian siap dengan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Wow, luar biasa ya tips dan triknya buat teman-teman di rumah jika ingin bergabung bersama Sobat Genbi Bali gitu ya. Luar biasa sekali loh kak tips dan triknya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi, termotivasi bagaimana caranya teman-teman harus menjadi generasi yang peka, generasi yang satset gitu ya. Seperti yang telah kita dapatkan di beberapa pengalaman Genbi gitu, sangat luar biasa. Masa sih teman-teman di rumah nggak mau bergabung bersama Genbi Bali? Mau dong kan ya. Apalagi Kak Gumiwani ini mendapatkan penghargaan sebagai Duta Kris Genbi Bali 2022. Oke kak, tadi kita sudah ngobrol seputar Genbi gitu ya, dari tips dan trik masuk Genbi, pengalaman-pengalaman seru yang kakak dapatkan di Genbi menjadi seorang Genbi gitu. Kita akan beralih ya, bagaimana
pengalaman kakak menjadi seorang duta Kris GNB Bali 2022. Bisa dijelaskan bagaimana sih pengalamannya dan mungkin untuk menjadi seorang duta Kris GNB Bali 2022 ada tahapan, ya ada tahapannya dan mungkin bisa di-spill sedikit bagaimana sih tahapannya. Oke Dayu, jadi untuk duta Kris GNB Bali 2022 ini itu tuh baru banget di launching oleh Bank Indonesia dengan adanya duta Kris GNB Bali ini. Jadi tahun sebelumnya itu belum ada duta Kris GNB Bali. Nah, pemilihan duta Kris GNB Bali di tahun ini itu dari Bank Indonesia mengumumkan di grup GNB Bali pemilihan duta Kris GNB Bali dengan cara menginfokan ke anak-anak 225 GNB Bali untuk berkompetisi di challenge nih kita untuk mengumpulkan screenshot pengguna dompet elektronik terbanyak. Jadi kita di challenge untuk berlomba-lomba mengumpulkan pengguna dompet digital terbanyak gitu dari. Nah setelah 10 besar duta Kris GNB Bali terkumpul, jadi dari 10 besar itu kita diminta lagi untuk membuat video edukasi bagaimana cara kita mengajak orang-orang untuk bertransaksi menggunakan Kris. Oke, dari setelah video itu terkumpul, barulah keluar 3 besar duta Kris GNB Bali, yang mana juara satunya ada dari GNB Uniksa, terus juara 2-nya ada dari GNB Unwar, itu Samsul Anwar, kebetulan dia adalah ketua komis Unwar juga. Hai Kak Anwar, siapa tahu ya lagi nonton ya. Hai Anwar. Hai Kak Anwar. Terus yang ketiga saya selaku GNB Unwar juga. Oke, luar biasa ya, itulah tadi bagaimana pengalaman kakaknya menjadi duta Kris GNB Bali. Ada tahapannya dong teman-teman, ada seleksi. Jadi dari tahapan seleksi itu terpilihlah 3 besar duta Kris GNB Bali tahun 2022 yang sangat luar biasa. Dan tadinya kita sudah mendengar kata-kata mengenai Kris. Teman-teman di rumah ada yang tahu apa itu Kris? Atau jangan ada yang belum tahu apa itu Kris, Kak? Boleh dong di-spill, Kak, apa sih Kris menurut pemahaman dari duta Kris GNB Bali tahun 2022? Ya. Jadi untuk anak-anak GNB khususnya pasti udah nggak asing lagi dengan apa itu Kris, apa sih gunanya Kris, itu pasti udah nggak asing lagi. Tapi buat sobat GNB lainnya atau anak-anak yang lagi anak-anak universitas lain ataupun siapapun yang belum tahu Kris, jadi Kris ini adalah sistem pembayaran yang berbasis QR atau singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yang mana QR atau barcode yang sudah terstandarisasi secara nasional. Jadi cukup dengan satu QR bisa digunakan oleh berbagai jenis aplikasi. Dan yang paling penting, Kris ini bisa digunakan mulai dari Rp1 aja, itu tuh sudah bisa bertransaksi pakai Kris. Dan tidak ada penambahan nominal biaya apapun gitu. Dan yang paling penting Dayu, ada yang penting nih ya, apa tagline Kris itu sendiri yaitu Cemumuah gitu. Apa sih itu, Kak? Cepat, murah, mudah, aman, dan handal. Wow, ada tagline-nya, ingat tuh Cemumuah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang suka nongkrong gitu di coffee shop, jangan khawatir, teman-teman bisa bayar cashless aja gitu, karena udah ada Kris ini yang sangat membantu. Dan sekarang juga, Kak, kalau nggak salah di seluruh UMKM di Bali ya, maksudnya kita ngobrolin Bali dulu, udah diwajibkan untuk mendaftarkan ke aplikasi ataupun aplikasi yang daftarkan ke Kris gitu ya, berbasis Kris, agar kemudahan teknologi itu menyeluruh ya, semua didapatkan dari toko-toko, UMKM dan lain sebagainya. Luar biasa loh, Kak. Jadi ini memang duta Kris GNB Bali 2022 yang sangat menginspirasi kita loh, bisa memberikan edukasi kepada kita untuk Kris. Jadi harapan aku dan Kak Uyoni, teman-teman di rumah juga harus cepat tanggap dengan teknologi yang ada. Salah satunya menggunakan Kris ini, Kak, ya menggunakan Kris ini. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi kita sudah ngobrolin mengenai GNB duta Kris. Mungkin untuk Krisnya mau disampaikan lagi? Mengingatkan aja, mengingatkan aja untuk teman-teman dimanapun, jangan lupa kalau bertransaksi, kalau mau belanja praktis ya pakai Kris. Ya,
belanja praktis ya pakai kris gitu, luar biasa. Oke, kita tadi sudah ngobrolin mengenai Genbi, Duta Kris, krisnya itu sendiri. Dan saya ingin tahu dong sekarang menyeluruhnya, karena kakak mengikuti Genbi menjadi Duta Kris kuliah gitu. Sekarang semester berapa kak? Semester 7. Semester 7 lagi skripsian berarti ya? Nah itu lagi skripsian loh teman-teman. Jadi gimana sih cara kakak mengatur waktu agar efektif, agar bisa menentukan skala prioritas yang ada gitu? Gimana, kasih dong tipsnya kepada teman-teman kita. Oke, jadi kalau kakak sih biasanya itu memanage time-nya, memanage waktunya itu dengan cara di organisasi mana atau di posisi mana kita paling diperlukan gitu. Jadi harus pintar-pintar dalam mengatur diri gitu. Misalnya di Genbi lagi ada kegiatan dan organisasi lain juga ada kegiatannya di waktu yang bersamaan. Tapi kita harus tahu di organisasi mana posisi kita itu paling diperlukan. Jadi kakak harus bisa memilih Skala prioritas gitu ya. Organisasi mana yang paling memerlukan tenaga kita. Ya betul ya teman-teman. Selain motivasinya menjadi seorang generasi yang produktif seperti Kak Gong Yoni ini, teman-teman tentunya harus punya prinsip dan harus memiliki skala prioritas yang baik dan benar agar nantinya teman-teman nggak kewalahan sendiri gitu ya, ujung-ujung ikut banyak kegiatan tapi malah melelahkan gitu ya, malah melelahkan dan tidak ada impactnya buat teman-teman sendiri. Dan tentunya teman-teman harus memilah gitu ya kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, ngomongin kegiatan tadi udah dikasih tahu tips dan triknya, yaitu menggunakan skala prioritas yang ada. Nah, Kak Ulioni kira-kira selama mengikuti banyaknya kegiatan itu pernah merasa kelelahan nggak sih atau bosen gitu? Pernah? Yang pastinya pernah. Pernah. Tapi karena pernah, gimana sih caranya mengatasi itu? Oke, jadi menurut kakak lelah itu pasti manusiawi ya, semua orang pasti merasakan lelah. Tapi lelah itu pernah tak dengar podcast, lelah itu adalah suatu sinyal untuk kita recharge. Jadi itu kita waktunya kita untuk beristirahat, mengistirahatkan diri untuk memulihkan tenaga gitu. Jadi kalau lelah wajar aja, silahkan istirahat tapi jangan keenaan. Kita harus tetap bangun, wake up untuk kembali berkegiatan. Setuju banget loh Kak Ulioni. Kita sebagai generasi muda, lagi-lagi sebagai generasi muda, karena aku pengen dong teman-teman generasi muda saat ini harus punya semangat yang muda juga dong ya. Kalau capek silakan istirahat, tapi setelah istirahat ayo bangkit lagi dong, semangat mengejar cita-citanya, mengikuti segala kegiatan yang produktif dan tentu saja yang dapat memberikan impact positif ya kepada diri sendiri. Karena ingatlah teman-teman, proses itu pasti ada dan segalanya tidak instan gitu. Jadi teman-teman harus tekun, giat dan harus jadi generasi sat gitu. Oke Kak Gong-Yoni, tadi aku udah nanyain beberapa bagaimana tips dan trik dari Kak Gong-Yoni. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ini kan kakak menjadi seorang Genbi, menjadi seorang pakris dan kegiatan lainnya itu nggak instan gitu Kak ya, banyak jatuh bangunnya, ada prosesnya gitu. Jadi mungkin ada prinsip yang Kak pegang atau motivasi yang benar-benar Kak pegang sampai sekarang, bisa di spill nih, siapa tahu teman-teman juga termotivasi dari prinsipnya Kak Gong-Yoni. Jadi kalau kakak sendiri sih prinsipnya if you never try you will never know. Jadi kakak sebisa mungkin ingin mencoba hal-hal yang tidak pernah kakak lakukan gitu. Jadi salah satunya join Genbi ini juga ya, selain juga karena dapat beasiswa, juga pengen tahu sih di dalamnya tuh Genbi itu ngapain aja gitu. Jadi hadiahnya Kak. Ya betul banget. Jadi setelah join ternyata banyak banget keberuntungan yang didapatkan. Jadi dar gitu ya. Jadi coba aja, setiap ada hal baru yang menurut kita baik untuk diri, ya coba, kenapa tidak gitu. Ya betul banget ya teman-teman, nggak ada salahnya mencoba seperti yang dikatakan oleh Kak Gong-Yoni, karena sesuatu apapun yang kita inginkan itu bisa terwujud jika teman-teman berusaha. Selain berusaha harus berdoa loh teman-teman, ingat berdoanya. Selain berdoa, berusaha, dan teman-teman harus yakin kepada diri teman-teman sendiri bahwa kalian itu bisa, dan jangan malas-malasan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya karena kalian masih muda, lagi-lagi muda, generasi muda harus cekatan gitu ya teman-teman.
Oke Kak Yuri, banyak banget nih insight yang aku dapatin. Selain teman-teman dapat insight, aku juga dapat insight loh Kak. Karena banyak banget hal yang menginspirasi dari Kakak, dari segala kegiatan yang Kakak ikuti, segala pengalaman yang Kak dapatkan, itu juga motivasi. Tentu saja akan lebih kecil ya dari Kakak ya. Semoga nanti di hari-hari nanti, di tingkatan berikutnya aku bisa menggapai sesuatu prestasi yang sama dengan Kak Yoni, dan tentu saja dengan semangat yang sama. Karena tadi aku udah catat nih, sebenarnya aku diam-diam nyatet juga loh bagaimana tips dan trik ya, untuk bisa menjalankan aktivitas dan meraih prestasi seperti Kak Yoni itu. Oke Kak Yoni, mungkin ini untuk yang terakhirnya ya. Mungkin mau minum dulu, silakan minum. Oke, boleh. Kita minum dulu ya. Kita minum, teman-teman juga bisa minum loh di rumah, santai aja. Kita dengerin podcastnya sambil bersantai. Tapi walaupun bersantai, teman-teman harus mungkin bisa pegang buku sama catatan gitu ya. Kita catat tips dan trik dari Kak Yoni. Kapan lagi nih Kak Yoni kita hadirkan di podcast GNB Uno ya. Kak Yoni, untuk yang terakhirnya nih, mungkin Kak Yoni bisa menyampaikan kesimpulan ya, sebuah kesimpulan bagaimana caranya agar menjadi generasi yang selalu semangat, selalu produktif, dan mungkin nanti bisa memberikan motivasi ke teman-teman, ayo dong ikut GNB gitu. Apa sih keuntungannya gitu? Oke, jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa ikut atau join GNB Bali, karena banyak banget insight ataupun pengalaman yang bisa teman-teman dapatkan selain juga di organisasi kampus gitu. Karena komunitas GNB ini banyak banget keuntungan yang bisa teman-teman rasakan gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah, kalau lelah silakan istirahat, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi dan juga tambah pengalaman teman-teman untuk sebelum memasuki dunia kerja gitu. Jadi ditunggu di GNB Bali di tahun berikutnya, dan juga jangan lupa setiap bertransaksi gunakan Kris. Oke, luar biasa teman-teman di rumah, sangat menginspirasi lagi-lagi ya. Saya ucapkan pada Kak Yoni, terima kasih loh Kak Yoni sudah berkenan untuk hadir di podcast GNB Udayana. Dan tentu saja teman-teman di rumah semoga termotivasi dengan Kak Yoni yang cantik dan manis ini loh. Kak Yoni sudah punya pacar? Udah punya pacar teman-teman ya. Yang jomblo, cocok yang jomblo, yang sedih ya, udah punya pacar nih. Tapi teman-teman juga harus catat ya beberapa insight yang tadi telah diberikan oleh Kak Yoni, motivasi, tips dan trik yang luar biasa, agar lagi-lagi saya ingatkan teman-teman harus menjadi generasi yang cekatan. Jadi orang yang selalu ingin belajar dan bisa gabung bersama kami di Sobat GNB Bali, karena banyak banget loh hal yang bisa didapatkan setelah bergabung dengan GNB Bali, dan tidak hanya menjadi kebanggaan sendiri. Tadi seperti Kak Yoni, orang keluarganya juga bangga gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yoni sudah hadir di podcast kita. Tunggu saja teman-teman di rumah. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Mungkin kita akan memberikan insight baru lagi dan dengan topik yang berbeda. Dan sekian dari kami, see you.